when we talk about leadership kan, what do you think about leadership in your based on your experience? Leadership ni bagi saya, walaupun dia seorang leader, Hmm. dia mesti turun padang. Itu bagi saya lah. Apa-apa benda dia mesti melibatkan dia. Dia tidak boleh goyang kaki dalam organisasi ke dalam bisnes kan. Saya tidak boleh faham. Welcome Casey Jabil. Okay. Welcome to Step It Up Lounge where we create and then we share and then we inspire people dengan story-story yang kita share lah. Especially macam people like Casey ada achievement this and that, definitely your story worth sharing untuk orang. And actually your story pun actually kau punya cerita kan, kau punya pengalaman inspires me juga. Yang mungkin in a way inspire me because you created dari kecil and then you grew misalkan like that big kan, so that's the goal of this platform lah. Yalah, tapi belum cukup besar orang bilang. Ya, betul. So before anything let's start dengan you lah, because kan Sabahan kan I think around about for 3 million people actually, and then you are one of the people yang actually create changes di Sabah. Yeah, in terms of cultural lah. Okay. Dan I think people deserve to know how you grew up and then how was your childhood like, macam how you grew up. Ya dari mana, your background lah macam. Okay, maksudnya the background ya, saya background kan. lah macam kau dari kecil membesar macam mana. Oh, okay. You know? Actually saya asal saya dulu lah. Saya sebenarnya lahir di Papar. Okay. Tapi saya membesar di Butatan lah, di Butatan sebab siapa tidak tahu sebenarnya bila orang tanya saya kan di mana tempat asal kau, tapi saya pun bingung di mana Papar atau Butatan kan, sebab saya lebih membesar di di Butatan. Okay. Tapi of course saya punya tempat lahir di Papar. Okay. Jadi apa tadi soalnya? So macam ya kan you di mana tempat you grow up, and then actually kan kau punya what is your childhood like, you know, like bersekolah, and then kau punya pengalaman membesar, maybe family kau mungkin yang very open minded or mungkin opposite, so that sort of thing lah. Family saya sebenarnya dorang ni dalam masa dong menjaga anak-anak dorang, menjaga kami semua, tapi dalam masa yang sama dorang titik beratkan pasal disiplin lah, sebab bapak saya ni adalah seorang polis. Oh. Jadi kalau kami keluar memang kena marah lah kan. Jadi family saya memang dorang ni memang semua yang suportif. Asalkan saya dapat buat benda tu lebih baik, teratur, dan lepas tu tidak melanggar apa-apa benda yang tidak bagus tu, dorang support lah. Jadi saya itu background saya punya family lah. Dorang memang suportif, dan saya membesar dan saya bersekolah di SMK Butatan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin daripada dulu saya sudah terbiasa dengan benda-benda yang kreatif, lepas tu benda-benda yang saya mesti menjadikan benda itu jadi. Kalau saya mau buat, saya akan buat betul-betul. Memang dari kecil lah. Memang dari kecil. Wah, okay. Ya. Sebab dulu pun kalau waktu habis dia makan, saya ingat lagi waktu tu habis sejak makan malam di rumah family, bila sama family, saya akan ambil satu helai kertas, lepas itu saya melukis, walaupun tidak assignment ataupun tidak kerja rumah kan, tapi saya tetap melukis. Lepas tu dari sanalah saya punya creativity semua keluar. Lepas tu terlibat dengan benda-benda seni di sekolah. Dan actually dulu pun saya aktif juga dalam melukis dinding-dinding sekolah. Oh iya kan? Ya. Asal ada mural-mural dalam belakang. Ya. Asal cikgu cari seorang pelajar yang boleh bantu dorang untuk melukis, saya akan munculkan diri. Jadi saya ni kira dari orang cakap
daripada kecil, daripada sekolah rendah, sampailah sekarang ni saya um, dididik. Lepas tu saya juga apa orang cakap apa? Macam susah saya explain. Saya lebih kepada creativity lah itu ya. So maksudnya because saya punya anak-anak buah. I mean saya pun growing up kreatif juga. Yeah. I mean suka kreatifan. Anyway, saya punya anak-anak buah, dia orang pun kreatif juga, macam selalu suka melukis, this and that. Tapi kalau bagian kau pula, dia orang macam your parents, dia orang ada buat anything yang support your creativity kah? Contoh anything, mungkin kasih ikut kau pergi any events or classes or begitu, ada kah? Terasa takut salah cakap kan. Family saya tidak menghantar saya pergi mana-mana. Ini semua daripada diri saya sendirilah. Saya suka benda yang semua boleh dikatakan apa yang saya lakukan sekarang dari dulu sampai sekarang ni semuanya yang memang kehendak saya sendiri. Ya. Okay. So maksudnya tapi your parents still support lah kan? Dorang support, tapi dulu kan sebenarnya saya tidak nampak yang dorang support saya sebenarnya. Sebab sebab saya pun buat benda-benda semua ni dalam diam sebenarnya. Saya pergi kelas-kelas, ada juga saya join kelas. Lepas tu tapi dorang tidak tahu lah saya join tu kelas. Dan saya tahu benda-benda ni lebih kepada creativity. Selepas SPM tu saya ni apply architecture. Saya sekolah architecture, jadi saya apply. Lepas tu ada dua course lah saya apa. Satu saya apply, mula-mula saya mau jadi seorang peguam. Wah, peguam. Saya mau jadi seorang peguam. Lepas tu yang kedua pilihan saya jadi seorang arkitek lah. Saya mau belajar arkitek. Lepas tu saya dapatlah tawaran untuk belajar architecture. Jadi di sanalah sebenarnya termula semua benda ni. Ya. Okay. Jadi bila kita architecture kan, sebab bila kita sudah, ini bagi pendapat saya lah, bila kita sudah kepada architecture, sebab architecture dia akan ajar kau macam mana design, walaupun kecil, benda tu kecil, kita mesti buat perfect. Jadi itu sudah terbiasa sampai sekarang. That's why lah apa yang saya buat sekarang ni, even benda kecil pun, walaupun sijil sekalipun, kan sijil selalunya orang dapat, actually orang terus simpan macam tu. Tapi kalau boleh sijil tu semua yang lain daripada lain, macam tu. That's why pentas pun mesti sangat perfect. Pentas mesti perfect. Even kalau perasan di video waktu Stefanus dipakaikan siga tu, ada juga orang perasan, mungkin dia ni jenis yang macam mau perfect lah, macam kita cuma ni kan, benda semua kecil pun kita mau jadi perfect gitu. Kalau ada perasan waktu kasih pakai ni siga di waktu apa tu, kau kena pakai itu, kau punya rambut terkeluar sikit. Kau punya rambut terkeluar sikit, saya masuk dia. Saya boleh benda-benda macam tu. So maksudnya kira macam dia satu perfectionist, dia satu lagi dia macam ada bukan disease, tapi dia macam kita boleh say perfectionist lah bahkan. Macam you want it to be perfect, begitulah basically. So attention to detail lah basically. Kira gitulah. Very interesting lah. I mean that's why. So maksudnya this thing develop dari kau kecil ataupun dari bila kau masuk architecture gitu? Saya boleh katakan selepas saya belajar architecture. Okay. Sebab bila belajar architecture ni, benda-benda detail yang kecil-kecil tu, benda-benda yang bagi orang tidak apa-apa, tapi bagi kami something begitu. Sebab tu ada juga dia punya kelebihan dia, ada juga dia punya macam kira kelemahan lah betul kan? Sebab kelainan lah, bukan kelemahan lah. Bagi saya kelainan, tapi bagi saya macam kadang-kadang jadi seorang yang mau perfect selalu ni kan sangat mencabar kan, sebab dia akan melibatkan kau punya pemikiran. Sangat betul. Kau tidur pun kau akan fikir 100%. Benda tu kecil Betul. Sangat setuju. Betul. Tapi so when you say kan dia sangat mencabar, I was thinking dia sangat draining. Kan macam dia drain kau punya otak. Iya betul. Sampai mengganggu lah. Dia sedikit sebanyak dapat mengganggu kau punya
perasaan juga. Actually. Perasaan dia. Yeah, so anyway, kau consider yourself ini out of nowhere lah. I mean just terpikir. Okay. You consider yourself apa itu introvert ataupun extrovert? Tapi I think I know the answer. Tapi I'll let you answer. Saya tidak tahu. Macam introvert pun dia juga. Sama macam in the middle juga, lah. ya. Sama macam ambivert lah. Kira macam tu. Sebab kalau cakap saya ni pendiam, mungkin saya akan diam dengan orang yang first saya jumpa lah. Macam tu. Saya tidak suka bercampur begitulah. Yeah, actually. Tapi kalau saya sudah biasa sama orang tu, jaga-jaga. Jaga-jaga. Tidak pandai stop saya macam. Yeah, okay. So maksudnya in the middle lah, ambivert. Yeah. Mungkin saya boleh bawa diri begitulah. Betul. I agree. And then one more thing kan, I think this thing yang saya tiba-tiba terfikir juga, the difference between introvert dan extrovert kan. Introvert dia macam kau dari rumah kau bawa RM1, so 10 sen. Okay. So each person yang kau jumpa kau bagi dah 10 sen. Sampai 10 orang habis duit kau balik. Kau recharge gitu. Yeah. Extrovert pula kau dari rumah kau keluar kau zero money. Setiap orang yang kau jumpa kau dapat 10 sen begitu. Contoh lah. Yeah. Macam. So actually I think good, macam menarik juga kau punya background, because dari kecil memang sudah kreatif, and then eventually sampai besar kau menuju kepada yang juga kan, yang creativity punya benda. Sebenarnya kan dari dulu waktu kecil nih saya tidak tahu, mungkin ini something yang mungkin takdir sudah saya dalam bidang creativity. Sebab kalau dulu kan kalau dulu nih kursi dia yang di rumah kita tuh yang bukan sofa yang macam nih cantik-cantik begini kan. Dia kursi yang rotan kah atau yang kayu tuh. Lepas tu ada cushion dia kan. Betul. Itu lepas tu dia cushion dia tuh petak-petak. Iya. Jadi setiap malam saya akan pergi buat macam Lego lah. Saya pergi buat macam Lego. Lepas tu setiap kali mama saya balik lah, dia kerja dulu dia bekerja. Setiap kali dia balik kan dia akan nampak itu ruang tamu kami sentiasa berubah-ubah. Maksudnya kedudukan kursi dia, gimana tuh meja, selalu lah. Jadi itu minat tuh kan memang secara semula jadi. Saya suka benda-benda yang kreatif begitu. Ya. So maksudnya bila kau sudah habis SPM, kau sendiri yang apply for architecture begitu, sendiri, bukan your parents yang suruh. Tidak ada dorongan daripada parents saya untuk kau ambil apa begitulah. Tapi saya pergi apply sendirilah, mengikut apa yang saya minat lah. Tapi ada dua bendanya tadi, peguam dan architecture. Tapi last saya dapat architecture, jadi terima aja lah. Peguam kan? Peguam. Saya mau jadi peguam dulu, tapi susah sikit. Saya tidak boleh bayangkan kenapa kamu menjadi peguam. Macam, wah. Actually kan walaupun saya mungkin orang nampak saya dulu kan dia macam tu kan. Saya suka diam. Tapi sebenarnya kalau dulu waktu sekolah mungkin dia percaya juga lah. Sebab sekarang saya dalam bidang creativity. Tapi dulu di sekolah saya suka berpidato, saya suka berbahasan, saya suka yang gitulah benda-benda yang bercakap. Tapi sebenarnya saya pendiam. Itulah saya cakap tadi, saya tidak boleh saya tidak boleh tahu yang saya ni introvert ke extrovert macam tu. Sebab extrovert pun tidak juga kan. Saya suka perbahasan dulu macam itulah. Actually one of the macam greatest example of an introvert is actually siapa Facebook punya owner, Mark Zuckerberg, Apple owner, lepas tu another macam leadership punya expert lah, Simon Sinek. Dia pun one of the introvert punya guy. Kau tahu Simon Sinek kan? Mungkin tidak familiar lah, because banyak lah kan. Yeah. Anyway, dia introvert tapi dia bila dia pergi stage, dia boleh bercakap begitu. Yeah. Tapi dia still consider himself as an introvert. Yeah. So introvert has their own power lah actually. Kan? Yeah, so actually saya pun terpikir juga tadi. Ramai orang yang sudah banyak minat kan. I mean before this, especially before internet, before social media semua kan. Banyak kids yang minat dengan creativity buat ni, tapi oleh sebab kurang macam exposure, dia orang punya minat tuh lama-lama macam shrink. Yeah. Sebab kekurangan exposure, mungkin kurang
facility lah ya. Coba itulah penting kalau macam contoh lah mungkin ada yang anak-anak suka di luar sana yang sudah ada anak kan kami belum ada. Luar lagi. Mungkin kalau kamu ada anak, kalau kamu nampak anak kamu ini lebih kepada creativity, kasih expose dia. Maksud dia expose bukan expose macam mana? Maksud saya kasih join pertandingan, kan kasih berani dorang lah daripada kecil. Sebab itu benar-benar creativity ni kan, sebenarnya kita dorang pun boleh buat duit daripada creativity ni kan. Tidak perlu mengharapkan orang lain. Kalau dorang ada creativity, dorang boleh buat something. Ya. Betul, agree 100%. Lepas tu kan, actually kita mau talk about like two things. One you still have definitely lah. Lepas tu another one, because you are in business punya, entrepreneurship punya path. And then another one is bahagian, actually this is macam more to like social entrepreneurship lah kan. Mr. Kamatan is social entrepreneurship I think, because you are macam creating, leaders, creating people out of this place. So actually, what was the point yang kau termasuk bahagian pageant? Macam kenapa tiba-tiba Mr. Kamatan? Or even bukan Mr. Kamatan, before this? Oh, before this, okay. Apa point? Kenapa saya termasuk dalam pageant lah begitu? Saya pun tidak tahu sebabkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini macam semua begitu aja, begitu saja terjadi macam tu. Saya tidak suka buat benda macam ni, tapi tiba-tiba saya buat macam tu. Dan macam untuk pageant, cultural pageant ni sebenarnya kenapa saya boleh termasuk dalam dunia pageant? Sebab dulu waktu masih muda lagi. Jangan juga perasaan tu. Waktu masih muda dulu, semua kita mau try apa? Kita semua mau try. Kalau orang cakap kan macam piring astro dulu di macam-macam ada kan gitu. Betul. Mau saya dulu pergi menyanyi, saya pun mau pergi menyanyi ke Suganda dulu. Sebenarnya saya ke Suganda juga dulu. Tapi yang suka-suka punya. Lepas tu saya ikut pageant. Dulu pageant. Lepas tu saya terlibat dengan untuk ada peringkat negeri sebagai kru waktu tu. Bagian pentas dan semua. Ini tahun berapa this one? Which one? Saya rasa 2000 lebih kurang 2009 enggak? Oh, lama sudah, men. 2008, 2009 sampai 2000 siapa? Untung ada yang last saya terlibat sana. Mungkin si Immaculate ke Hosiah ni. Ya. Daripada 2009 sampai 2014 saya rasa. 14-15 begitulah. Kru lah. Ya, sebagai seorang kru lah. Bagian pentas. Jadi benda-benda tu semua membawa saya lebih mendalam kepada pageant dan juga cultural pageant lah, terutamanya keamatan ni. Sebab dulu saya bekerja di KL kan. Dulu selama 5 tahun, 4 tahun gitu. Setiap kali bulan 5, saya ingat lagi, setiap kali bulan 5 kan saya buka Facebook, lepas tu ada orang cakap sana wish happy keamatan begitu kan. So, kenapa lagi? Apalah perayaan dia ni? Saya selalu begitu. Apa perayaan dan ya? Walaupun saya orang Sabah, tapi saya tidak tahu apa perayaan itu sebenarnya. Ya. Jadi sedikit sebanyak bila saya join ini Nungadau yang mengajar saya, yang bagi tahu dia sedikit sebanyak bagi tahu saya apa sebenarnya itu keamatan. Lepas tu saya join lagi ikut-ikut Suganda macam tu. Jadi benda-benda tu kan dia makin lama makin dia terapkan dalam diri saya lah. Sebab itu saya rasa pentingnya dalam pageant begini kan, pageant macam Mr. Keamatan, untuk Ngadau, Suganda ini sebenarnya dalam masa yang sama sedikit sebanyak dapat menimbulkan minat orang. Betul actually. Ya. I mean when you say that, bila kau bilang kan apa yang actually yang dirayakan masa keamatan kan? Ya. Saya pun when you say that, saya pun actually bila saya di Johor, bila saya di KL masa itu, saya pun macam tu juga nampak online. Oh keamatan, keamatan gitu sih kan? Because tidak pernah involved bah. And then you don't know what is the real meaning behind keamatan, what does it do to people. So itulah kita perlu involve lah. Kalau macam sekarang ni sangat-sangat penting lah bagi saya
acara-acara kebudayaan nih sangat-sangat penting. Sebab kita pun sudah mengalami kan, kita bekerja di Semenanjung, lepas itu kita tidak tahu sendiri apa itu keamatan. Tapi disebabkan kita sudah melibatkan diri, secara otomatis dia ada rasa minat tuh, kan. Sebab dulu kan saya tidak tahu, saya tahu baju penampang aja. Saya tidak tahu macam mana tuh baju KB, baju apa macam mana. Semua saya tidak tahu. sama. Ya, betul lah, penting lah. Jadi jadi kita akan support lah setiap aktiviti. Jadi bila ada aktiviti macam contoh lah sekarang ni ada Misa Keamatan kanak-kanak kan. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama kami ingin memupuk minat dorang daripada kecil. Supaya daripada kecil dan membesar tu dorang tahu apa kebudayaan dorang, apa budaya dorang lah. Betul. Sebab kalau macam kita yang sebelum ni sudah habis SPM pun saya tidak tahu apa itu keamatan. Ya. Yeah, so actually yang Mr. Keamatan Dazanak nih kan, yang Tanganak kalau dusun dia bilang. Ini dia official dari Mr. Keamatan punya kan? Dari Mr. Keamatan negeri punya. Oh, because this is the first time kan? First. So maksudnya adakah dia akan macam yang Mr. Keamatan yang kita punya nih, which is ada daerah-daerah? Adakah? In the future ada planning? In the future ada. Sebab sekarang ini kalau selalunya apa-apa kita buat nih, kalau yang macam yang pertama kali ini memang sangat banyak dugaan rintangan gitu lah. Sebab ingin kita mau bawa tuh brand naik dulu. Betul. Baru kita boleh buat something. Jadi sekarang ini dalam sesi untuk pengenalan itu Mr. Keamatan kanak-kanak. Ya. Oke. So ini dia memang backed by LKNS juga kah? Because ini first time. Yang first time biasanya tidak kah? Macam tu kah? Yang ini adalah daripada state punya lah. State lah. Mr. Keamatan negeri. Ya. Tapi kalau macam Mr. Keamatan apa tuh Gundohing kan, itu daripada LKNS kan, ya. Organized by them juga. Ya. Oke, paham. So a bit pasal kau punya backstory juga lah kan. Bila kau ikut Mr. Keamatan, tahun berapa tuh? Itu one of the first kah? Kalau gimana juga. Tapi itu one of the first yang ada kan? Bila first saya join 2011, 2011 2012 banyak gila. Lepas tu 2016 3 kali. Banyak kali ya. Jadi 3 kali lah, malu kan. Tidak menang-menang. Tapi kan apa actually sampai sekarang lah I think apa beza yang paling besar you can see. Ini bercakap dari segi macam dia punya pertandingan saja lah. Mungkin sebagai peserta. Kau bayangkan kau sebagai peserta kan. Apa beza yang paling besar kenapa? Gitu. Sebagai peserta dan sebagai peserta dulu lah. Macam sebagai peserta Mr. Keamatan, kau rasa apa perbezaan masa mula dulu sama sekarang punya? Kalau saya sebagai peserta lah macam susah tuh macam nanti. Tapi of course kalau tiada yang lama tidak akan ada yang baru kan. True. Kan? Jadi kalau kamu tanya saya apa perbezaannya dulu, of course dari segi pengajuran tuh lebih sistematik dan orang cakap kalau orang kita punya mama cakap dia bilang bukan main-main lagi nih. Kita bukan buat Mr. Keamatan ni main-main macam sekadar buat begitulah. Kita ada satu visi dan misi yang memang kukuh sudah. Kan kalau kita fikir sekarang ni kira macam Mr. Keamatan 16 tahun sudah. 16 tahun 16 tahun gitulah. Kalau dalam masa 16 tahun ni dibuat betul-betul secara sistematik, saya rasa Mr. Keamatan lebih besar dan besar sekarang ni. Betul. Tapi macam saya cakap tadi, kalau tidak yang lama tidak akan ada yang baru lah. Jadi apa yang saya buat sekarang ni pun berdasarkan apa pengalaman saya sebelum ni. Jadi kalau cakap apa perbezaan dia, of course yang paling ketara adalah daripada pengisian acara. Lepas tu lebih sistematik, melibatkan ramai belia di luar sana, dan ada something yang bila saya fikirlah, contoh lah macam ada apa yang perlu dibanggakan dalam Mr. Keamatan yang belum orang lain buat. Contohnya macam Siga ni. Actually, Siga ni tidak pernah dibuat di mana-mana.
Siga yang ada diamond-diamond macam ni. Yang kedua adalah manifesto. Manifesto ni sangat penting sebab manifesto ni kan kalau macam politik dia ada manifesto dia kan. Bila kau menang sebagai YB, Betul. manifesto kau kena buatlah. Gitu dengan Mr. Kehormatan lah. Jadi dalam masa yang sama Mr. Kehormatan ni telah pun dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Ya. 100% agree. So bila kau cakap ada manifesto kau bilang kan terus ting, saya sebenarnya jawab nih masa saya Mr. Kehormatan. Dia Itu betul. Itu salah kau nggak? Iya. Oke. So jawaban saya kan apa itu melahirkan pemimpin kan. And then sekarang baru saya pikir actually mungkin salah satu daripada Mr. Kehormatan punya winners. Oleh sebab dia ikut Mr. Kehormatan, he is trained to, dia sudah ada itu macam basic, you know, in order to join something, in order to win something you have to have quality manifesto. Iya. And then eventually mungkin salah satu daripada kita punya Mr. Kehormatan winners kan, ataupun bukan winners lah. Dia Mr. Kehormatan family, because of experience dia dalam Mr. Kehormatan, dia boleh, you know, shoot towards menjadi, yalah macam wakil rakyat begitu kan. Iya. Ya. Mana tahu satu hari nanti kan? Ya. Mana tahu satu hari nanti kita punya wakil rakyat di Sabah ni adalah daripada kalangan Mr. Kehormatan. Betul. Winner dia kita tidak tahu. Benda-benda tu mungkin akan terjadi suatu hari nanti, kita pun tidak tahu. Ya. Tapi I really think there will be one or two or three. Saya rasa confirm akan ada, mesti ada. Rapat-rapat. Harap-harap lah. I mean dia menunjukkan credibility Mr. Kehormatan juga bahkan. Ya, betul. Kalau daripada penganjuran saya sudah ada 5 winner kan. Sebenarnya 6 tapi yang satu tu diambil 2 tahun terus si Nathaniel sebab COVID kan. Apa yang saya boleh cakap kualiti daripada Mr. Kehormatan winner under penganjuran kami semuanya sangat berkualiti, daripada Mayon, lepas tu pergi Saiful Azwan, lepas tu ke Nathaniel, terus si Roy dan Stefanus. Okay? Ya, semua memang ada kualiti masing-masing. Dan bila kami fikir balikan, actually kan sebagai seorang penganjur yang paling menakutkan adalah salah pilih pemenang. Betul. Even walaupun sebagai penganjur saya sangat takut bila sebelum pengumuman kena bagi tahu lah siapa yang winner dia. Sebab saya akan duduk jauh dengan juri. Saya tidak akan masuk campur pasal juri. Jadi juri punya keputusan itu keputusan orang. Saya tidak akan masuk campur. Jadi dalam masa sama bila saya duduk di atas tu, saya berfikir siapa winner dia. Actually kan serius, dia boleh mengeluarkan air mata. Ketakutan tu. Serius. Mungkin orang bilang drama lah ni. Sebenarnya bukan drama sebab benda ni memang betul. Even AJK lain pun rasa benda yang sama lah. Sangat menakutkan sebab kami tidak mau pemenang tu sekadar mau expose waktu pertandingan tu. Betul. Ramai yang saya tengok kan dia lebih expose untuk pertandingan tu, tapi habis pertandingan hilang macam tu. Jadi bila ada even top 7 pun, top 15 sebenarnya, daripada top 15 sampai yang masuk top 15 itu buatkan jantung saya. Sebab bila top 15, muka-muka itu yang akan represent Mr. Kehormatan. Ya, muka-muka itu yang akan kemungkinan akan menjadi juara. Betul. Lepas dari top 15 dia pergi top 7, top 7 akan ada juara. Betul. Ya. Okay. Ada benda yang saya mau cakap tapi tidak boleh. It's okay. So I think it's definitely, especially kau kan sebagai penganjur kan, director, satu sangat-sangat emotional for you lah, definitely kan, because you put your heart into this, man. Ya, betul sangat. You put your life into this, and then you put your heart you put your time doing all of this, and then you want it to be the best, and then kau mau lahirkan seorang yang boleh represent what you did, and then dia orang boleh make changes juga. Ya, betul. Yeah, now I really can understand your feeling lah. Very emotional for you, kan? Sangat. Macam si Saiful Azwan. Sebab 2017 kira macam penganjuran pertama saya si Mayon. Ada rasa sedih dia juga. Tapi waktu tu first time. Jadi actually ada rasa emosi dia juga lah waktu saya berucap waktu 2017. Sebab itu adalah kira macam satu
tamparan yang sangat hebat buat saya. Sangat hebat sebab terlampau banyak negatif daripada belakang. Sewaktu yang menghentam saya sampai saya sendiri emosi sewaktu saya berucap di depan orang. Tapi saya perlu tahan lah. Dan saya tidak tahu waktu tu saya ada terlepas ke tidak. Sebab lagi emosi bila kawan saya Datin Lina Hanif, dia support saya daripada 2017 sampai 2019. Bila dia pergi di belakang saya, dia buat gini, lagi emosi. Jadi benda tu macam, itulah benda tu yang saya paling ingat waktu tu sebab hentaman yang sangat kuat. Mungkin ada yang kenapa dia jadi pengurusi, kenapa dia jadi begini, kenapa dia dipilih macam tu. Sangat benda tu yang saya actually benda tu kan, mungkin ramai orang tidak tahu lah. Mungkin di sini saya boleh bagi tahu. Saya turun naik balai polis 4 kali. 4 kali sebab ada report daripada ni. Lepas tu yang sponsor ni dia cakap yang ini bagi tahu yang dia bukan sponsor macam tu. Itu benda-benda tu kan yang menyebabkan yang bila semua selesai saya lega sebab saya dapat tempuhi semua tu lah. That's amazing, man. I think boleh. Wah. Bukan senang mau jadi director for something kan actually. Especially macam state level punya level, you know, you include everyone, involve a lot of big shots, big people. Can be very political juga, tapi I think cabaran politik sangat besar. I mean the political inside it lah kan. Yeah, so actually kan, because when you share, bila kau share kau punya semua cabaran ini actually sangat mencabar being a director. Tapi did you know this before kau jadi director? Tidak. And then apa yang membuatkan kamu jadi director actually? I mean, what was the occasion? First kali sebelum saya jawab soalan ni, saya punya AJK selalunya yang support saya di belakang lah. Kamu tahu sampai AJK saya yang sampai sekarang memang bertahan. Saya mau ucap thank you sama diorang lah. Dan apa yang membuatkan kau want to take up the bigger job to be a director gitu? Salah satu adalah saya mau sebagai cara apa? So maybe mungkin dia ada satu situation yang membuatkan kau mau ambil the job sebagai director, ataupun maybe one person tells you something yang actually kau boleh buat begini kan? Kenapa saya begitu lah? Kenapa saya terima untuk menjadi pengurusi Kecamatan? Actually dulu 2017 mula-mula saya mau jadi pengurusi, saya mau jadi penganjur untuk Kecamatan Putatan. Sebab 2016 saya Kecamatan Putatan. Jadi saya mau anjur untuk Putatan, kan? Tapi kita punya founder Kecamatan Walter Misi dan juga Martin Bogo, dia beritahu saya, bolehkah kau ambil, saya lantik kamu sebagai Kecamatan negeri punya lah, begitulah. Dan waktu tu saya cakap kepada orang, bagi saya masa dalam masa 3 hari. 3 hari ni, saya bilang bagi saya masa dalam 3 hari untuk saya buat keputusan lah, mau ataupun tidak. Jadi saya berfikir waktu tu selama 3 hari. Saya tahu, sebab sebelum tu saya terlibat dengan untuk ngadau kru. Jadi saya tahu dia punya kesusahan, saya tahu dia punya cabaran sewaktu penyediaan pertandingan tu lah. Macam sangat-sangat mencabar, banyak aktiviti kan, banyak masa yang tak perlu luangkan. Jadi saya fikir selama 3 hari, lepas tu saya ambil keputusan, saya tarik nafas, saya ambil. Tapi bila saya bagi tahu yang saya mau, dalam masa yang sama juga saya berfikir saya boleh ke tidak ya? Saya boleh buat ke tidak? Tapi saya jenis yang kalau orang luar bagi tahu, kalau benda tu tidak confirm, jangan bagi tahu. Tapi saya lain sikit. Once saya bagi tahu benda tu, saya akan buat betul-betul. Sebab saya tidak mau orang cakap dia ni seorang yang gagal macam tu. Saya akan bagi tahu, saya akan buat secara apalah, sepenuh hati, ya gitu. Because I think kan, for me lah, being a director in something, especially mau buat event besar macam ni kan, dia cabaran paling besar lah I think is financial.
Betul. So Paling utama. ya paling utama. So how did you overcome tuh yang did you already have a backup untuk finance, maybe capital untuk itu ataupun what did you do? You know? Selalunya kalau macam dari segi financial, untuk yang pertama sekali itu dulu punya saya minta bantuan daripada kawan-kawan saya lah. Jadi thank you juga untuk kawan-kawan saya yang dorang tahu dong siapa yang membantu saya daripada dulu. Dorang banyak membantu saya dari segi keuangan. Dalam masa yang sama saya pitch dengan company private macam itulah. Dulu semuanya private. Ya. Semua. So masa itu kau sudah start your business kah? 2017 sudah ada belum? Belum. Okay, that's a tough risk. Selepas 1 tahun saya ambil ni jawatan, bulan 11 tu baru saya buka bisnes macam betul. I see. The business was east outskirt lah. Ya, outskirt Eatery. itu saya punya anak yang pertama. Anak pertama dan akan ada yang banyak lagi anak-anak akan datang. Harap Amin lah. Amin. Jamin ya. Yeah, so we talk about Mr. Kamatan. Lepas tu, to talk about business kan, I mean entrepreneurship. Apa cabaran actually, especially outskirt is eatery is a restaurant kan. Lepas tu, what is the biggest challenges especially buat F&B punya business? Kalau F&B ni macam dulu kami kan, sebenarnya F&B ni saya dengan Adam Syamil. Yeah. Kami ingat dulu ni macam tadi bila saya bagi tahu saya buat seumum sudah, benda tu saya mesti buat sampai jadi. Jadi cabaran dalam buka bisnes kedai makan ni, dulu saya fikir buka desain ada kursi panggil staff kan itu je. Tapi sebenarnya cabaran dia salah satu adalah keluar masuk duit, expenses sebenarnya. Expenses yang cabaran utama lah, sangat-sangat utama. Lepas tu yang kedua adalah promosi makanan tu. Sebab kami diuskatkan dia jauh daripada bandar. Betul. Askat pun sudah nama dia luar bandar. Jadi itu cabaran dia lah. Kami mesti menggunakan platform mungkin daripada si Adam sendiri ataupun saya sendiri dan juga melalui page makan yang macam food yang kan? food review apa semua kan. Gitu. Itulah kami sentiasa kalau mau nampak di Facebook pun sentiasa ada iklan. Setiap minggu ada 3 kali macam tu. Itu cabaran kedua. Yang ketiga adalah staff. Sebab bila staff pekerjaan ni kita punya kru, saya selalu panggil kru, saya tidak suka panggil staff sebab kru ni lebih kepada kekeluargaan. Betul, true, I agree. Jadi cabaran dia itulah sebab kru yang datang dia punya attitude tidak sama semua, dia berlainan. Jadi dalam masa sama kau kena fikir keluar masuk duit, kau kena fikir juga politik kru ni. True. Ada yang kalau dulu kami punya staff, kami punya kru ni dia berpuak-puak. Jadi bila itu sangat bad for business. Dalam secara tidak langsung kau pun akan terlibat. Sebab kau sebagai ketua di sana, kau yang sebagai tidak boleh dikatakan sebagai hakim lah. Kalau dah bergaduh kau kena di tengah-tengah. Susah lah, sangat susah. Itu benda ini kalau tadi expenses saya bagi tahu yang keluar masuk duit adalah yang susah. Ini pun salah satu yang sangat susah lah berkenaan dengan kru. So when we talk about crew kan dia I wanna touch pasal leadership. You know, like a leader needs to manage a team kan. So how do you view leadership, especially daripada kau punya experience mungkin dari Mr. Kamatan, you have your own crew kan, your business, you have your own crew juga. So when we talk about leadership kan, what do you think about leadership based on your experience? Leadership ni bagi saya, walaupun dia seorang leader, dia mesti turun padang. Itu bagi saya lah. Mesti seorang yang turun padang, yang apa-apa benda dia mesti melibatkan dia. Dia tidak boleh goyang kaki. Okay, dan satu lagi seorang leader ni mestilah boleh
serius pun tidak boleh. Kau, maksud saya macam mana? Kau tidak boleh serius, kau tidak boleh terlampau main-main orang gitu. Gitulah. Okay. So I mean, adakah semua ini menjawab soal macam lari semua? actually menjawab, because being a leader kan, you have to satu relate dengan kau punya tim, and then kau tidak boleh juga pikir sendiri yang pikir-pikiran sendiri ya. You have to mesti paham dia orang punya keadaan kan, baru kau boleh be the hakim yang good hakim lah. Sebetulnya kalau macam di apa-apalah dalam organisasi ke dalam bisnes kan, saya tidak boleh faham diri saya sendiri aja. Saya mesti faham juga pasal orang lain, pasal kru kami macam tu. Sebab kalau macam dalam bisnes tu, mungkin orang bukan di kalangan orang-orang yang kira macam senang begitu. Betul. Jadi dalam masa yang sama, sebagai seorang leader saya kena fikir pasal perasaan dorang. Sangat betul. Dorang mau makan apa, minum apa kan semua. Macam dululah paling mencabar adalah sewaktu pandemik. Ya, actually saya mau tanya juga pasal ini. So cabaran pasal pandemik. Cabaran pandemik waktu itu tidak boleh buka kedai kan. Tidak boleh buka kedai, tidak boleh beroperasi. Kadang-kadang dibuka, dia punya masa tu ditukar-tukar. Kadang-kadang kau boleh buka daripada jam 8 sampai jam 6. Betul. Tapi still tidak ada orang. Sangat mencabar lah. Bila fikir balikan, sebelum ni saya 2 minggu lepas saya duduk sama kawan saya berfikir balik pasal ni COVID lah. Saya tidak mau jadi lagi benda tu. Ya. Tapi bila fikir balik, saya masih boleh lalui semua benda tu walaupun benda tu sangat susah. Jadi maksud dia, kalau benda yang sudah susah saya dapat lalui, saya rasa benda-benda yang senang-senang lepas ni saya senang-senangnya lalui lah begitu. Boleh describe ke yang kesusahan tu? Ayo. Kesusahan sampai saya mau cakap benda tu tapi susah sikit kan. Okay. Tapi kesusahan dia saya describe sangat-sangat struggle yang kalau ada antara 1 sampai 10 struggle dia punya struggle tu 9.5 macam tu. Kadang-kadang lebih lagi. Lepas sebab kenapa kau akan nampak kau tekanan sendiri sebab ialah no business kan. Dalam masa yang sama kau sebagai leader kau nak fikir juga pasal kau punya kru. Lepas tu ada lagi kru yang menangis. Lepas tu ada kru lagi yang perlu duit juga. Sebab masing-masing struggle untuk cari duit kan. Betul. Dalam masa yang sama kau kekurangan, dorang pun kekurangan. Tapi kau sebagai seorang leader, kalau boleh kan biarlah kamu ada makan, saya tidak makan macam tu. Sangat struggle lah. Yeah. Macam kalau fikir balik kan susah kan waktu tu. I think being a leader there, you have to have all the quality, to be able to manage a team satu. And then another one is ethic lah, ethic as in how to handle macam the way you work financial, you have to be very transparent. And then I think kan the most important thing of a leader is being transparent. Like you provide a safe space for that in that place. So for example, in your team tu kan, in your business, in your kedai, kau bagi dia safe space. So maksudnya safe space is, for example, kalau being transparent and as a safe space, bila kita bercakap sama orang kan, for example saya staff kau lah, having that safe space kan antara kau dan saya, maksudnya saya boleh cakap, kalau sekarang actually saya just bagi kita kau bos saya punya staff, kau punya kru lah, saya bilang saya just bagi tahu kau, sorry hari ini saya tidak berapa, I'm not really feeling okay. Dan mungkin saya punya performance today tidak akan sampai expectation, tapi I promise selepas ini saya akan do better begitu. So maksudnya dia very transparent, dan you as a leader kau boleh terima dia punya reason, dan dia berani untuk cakap sama kau. So that connection, that relationship yang I think really penting dalam team. Ya, sangat penting. Sebab bila kau sudah transparent macam tu kan, at least sama juga macam bila orang bergaduh. Siapa-siapa bergaduh pun kalau boleh
transparan lah apa yang kau terpaksa Betul. kan, itu baru akan menyelesaikan masalah. Kalau diam dalam pendam, kalau kau terlampau pendam kan, kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku sama kau Betul. dan apa yang saya perlu buat macam tu. Jadi mesti ada transparan, barulah semua tu akan selesai. Betul, I agree. And then I think apa tadi saya cakap tadi, being being a leader, definitely you have to provide that space lah. I think they all falls onto us, onto you as the leader. Kau yang kena initiate itu benda. Ya, betul. Otherwise orang kalau staff crew kan dia takut mau cakap, there's no relationship in there. Dia takut salah cakap kah, semua Betul tidak bagus. juga, tapi kalau macam saya kan, kalau orang luar tengok saya, macam garang juga dia. Garang juga dia ni, gitu kan. Macam ada juga kru kami kan, dia tidak berani bagi tahu saya, dia bagi tahu orang, sebagi tahu saya. Jadi dia maksudnya dia tidak transparan sama saya lah. Tapi sebenarnya walaupun saya macam, saya ni mungkin terbiasa dengan mungkin introvert juga. Benar-benar ni dia terus pergi introvert macam tu lah. Saya suka sendiri, saya suka diam-diam macam tu lah. Even kalau di mana-mana pun saya akan sendiri macam tu. Jadi dorang dalam masa sama disebabkan itu, dorang takut menjawab sama saya. Faham. Jadi itu akan menyebabkan komunikasi itu macam tidak sesuai lah, tidak ngam. Betul. Ya. Tapi apa boleh buat kan, kalau beginilah kau punya riak muka. Kau tak boleh ubah lagi. RBF adalah. Lagi nampak fake kalau kau macam kan. Iya. Kau kan betul. kalau macam oh ni seorang serius tapi kau mau pergi buat happy go lucky sana. Ya, Jadi macam tidak ngam lah. Betul, sangat tidak ngam. Ya. Jadi pahamilah kami gitu. Pahamilah kami yang Pahamilah kami. kadang-kadang serius muka begini kan buat kerja. Itulah. Iya. Ya, tapi so begitulah. I think it's a very interesting topic untuk cakap because mungkin ramai juga yang di sana kan, di luar sana yang probably akan start a team, and then I think one of the macam advice sebagai probably kau lah yang sudah ada experience is definitely to be transparent and then nilai kan. Ya. Yeah. I think a good thing to start is jangan panggil staff lah, you know. Ya. Jangan Saya panggil pun, staff. ya, actually saya belajar sekarang dari kau. Kita mesti panggil, sebab kalau staff kan dia akan ada dalam masa yang sama kita cakap dia staff. Tapi kita tidak nampak, tapi sebenarnya ada satu tembok di sana. Ya. Betul. Kita akan kasih tembok diri kita sama orang tu. True. Kalau kita cakap kru, dia lebih kepada family. Betul. Yeah. And I agree with that. Saya sangat setuju. And of course being a leader, being a boss lah, ada dia constant learning lah kan. Ya. Constant learning. Tapi kalau saya kan saya tidak suka cakap yang saya ni bos. Iya, saya pun tidak suka. Sebab still belajar Betul. ya. Yeah. So was there a time kan, probably dia mungkin dalam bisnes dan dalam Mr. Kamatan, was there a time yang, I think let's talk Mr. Kamatan lah kan. Was there a time yang kau depressed because of that? Pernah kah? I mean sebagai pengurus lah, you know? Sangat banyak. Banyak kali. Sangat. Sometimes kan saya macam saya duduk, saya berfikir sampai bila saya mau jadi leader dalam Mr. Kamatan. That's why lah sekarang kalau boleh dalam proses saya untuk cari pelapis lah, pelapis yang siapa lepas ni. Sebab susah juga kalau kita cari pelapis yang main-main, quality Mr. Kamatan dia akan turun lagi. Betul. Sedangkan kita sudah membangunkan quality itu selama 6 tahun gitu kan. Jadi kita mesti cari something yang apalah, yang orang cakap tahan tukul lah. Ya. Betul. Kadang-kadang saya pikir juga yang saya mau jadi orang yang macam mana, duduk saja macam tidak mau buat apa-apa. Maksud saya tidak buat apa-apa ini bukan tidak mau kerja gitu. Saya mau kasih lepas ini, saya mau kasih lepas tu. Saya mau freedom macam tu. Saya boleh pergi mana saya. Mungkin saya akan, kalau saya mau cari duit pun, saya mau bekerja pun, mungkin saya fokus satu aja lah. Paham. Tapi sekarang ini sana sini kan. Actually. Jadi itu yang menyebabkan saya kadang-kadang saya down lah. Mungkin orang di luar sana nampak yang saya sentiasa oke, tapi sebenarnya Tuhan aja yang tahu. So probably your experience kan begitu. Mungkin ada di kalangan yang viewer yang mungkin
relate. So how did you handle it actually? Kalau kita depres macam tu tekanan kan, satu adalah kita kena cari seorang kawan, satu orang saja yang quality, seorang kawan. Sebab jangan mudah untuk percaya, jangan mudah untuk percaya sama siapa aja. Even kita punya saudara mara sendiri pun kita tidak boleh percaya. Kawan yang sekeliling kita pun kita tidak boleh terlampau buka-buka kabar untuk bagi tahu kita punya masalah. Jangan sesekali lah, sebab benda tu akan boleh bertukar sekelip mata aja, kan? Macam kalau kita bagi tahu semua aktiviti kita, apa kita punya masalah. Contohlah kita ada masalah nanti, dia akan putar balik semua benda tu. Jadi jangan sesekali jangan sesekali kalau kita mau meluahkan something, better sama family ya. Kalau saya meluahkan sama saya punya adik-beradik, adik-beradik saya ataupun mama saya, begitulah. Mungkin tidak meluah yang terus meluah yang saya ada masalah begini. Jadi dong faham, dong sendiri sebagai family kan, kok kenapa macam tu. Jadi saya tension pasal ni. Jadi itulah. Sebab kalau kita terlampau bagi tahu masalah kita semua orang, kita takut kita akan terjerat dalam satu jurang yang kita tak boleh lepas lagi. Yang kita akan menjadi kita akan jadi bualan mulut-mulut. Actually betul. Yeah. So very true. Reach out yang very close to you lah kan. Usually I think family. Dan satu lagi of course lah, kita mesti sembahyang lah. Kalau saya kan saya tekanan ini, kalau saya tekanan saya akan duduk di kereta, saya akan drive satu orang, tapi selalunya memang satu orang pun kan. Saya akan drive, saya akan pasang lagu yang menyenangkan lah. Contoh kalau macam saya Kristen, saya pasang lagu rohani yang saya suka. Lepas tu kadang-kadang kalau kau mau meluah ataupun terlampau berasa, kalau kau menangis, kau nangis ya. Kan? Itu semua benda tu orang buat. Betul. Misal orang tidak pernah rasa satu tekanan yang sangat-sangat hebat lah bagi tamparan kehidupan. Itulah. So basically is to reach out lah. Don't handle it alone. Okay. So I think good advice lah. Definitely I think 100% akan ada yang relate. So saya tidak tahu lah kalau apa yang saya jawab ni sama situasi dah sama dengan yang akan menonton nanti kan. So yalah, tapi I think it's a very very good information ataupun very good advice yang we need to reach out lah. Kan? So that was the sedih very serious talk macam lebih kepada deep talk kan. Tapi that's the point lah, that's the point supaya orang pun. Tapi actually kan saya bila saya cakap macam ni kan, saya rasa macam ada something yang terlepas. That's good. Saya rasa macam ada something yang terlepas sebab walaupun saya cakap sini mungkin akan ada orang yang tengok nanti, tapi masih juga ada kena cut saya lah. Macam bukan semua benda tu saya bagi tahu kan. Tapi at least ada something yang saya kasih lepas. Walaupun kecil, saya dapat something yang relax. Paham. Okay, good for you. So now we talk about Mr. Kamatan lah kan. So actually kan, every time I think ini apa yang saya sadar, every time ada Mr. Kamatan, from what I've been observing, mesti ada pembaharuan. So was that your plan ataupun how did that idea comes? Okay, setiap pembaharuan tu ada daripada kami punya tim lah. Dan sometimes kan bila saya drive, ini kebanyakan idea tu akan keluar bila satu orang ataupun selalunya bila kita satu orang, kita akan berfikir kan apa boleh buat macam tu. Jadi benda tu akan keluar bila saya drive macam tu. Macam manifesto sebenarnya daripada hasil perbincangan kami lah. Dan sebenarnya Adam Syamil yang buah pikiran lah, fikir benda manifesto tu. Dan kami semua kenapa kita tidak buat manifesto kan. So manifesto ni adalah janji-janji yang diorang akan buat lah. Jadi itulah kami Keamatan sudah kira macam melekat lah tu manifesto dalam Mr. Keamatan.
lepas tu ya daripada Siga nih untuk tahun ini kita ada satu pembaharuan lagi, showcase Talent Night. Ya, kita akan ada showcase Talent Night dan juga fashion show macam tu lah. Fashion show sama juga macam A Night of Cultural, tapi A Night of Cultural ni lebih kepada kita bertanding di sana. Tapi selepas tu kita akan ada satu runway. Runway, dan malam tu juga kita akan ada showcase Talent Night. So is this during the same night as a knock? A Night of Cultural? Tidak. Oh, different Tidak. night. Ya. Wow. Jadi maksudnya kita ada A Night of Cultural Fashion, kita ada showcase, kita ada final, kita ada Miss Kehormatan kanak-kanak. Jadi di sini macam ada 4 lah. Itulah, sangat banyak, sangat pack. Tapi saya rasa pembaharuan tu yang bikin exciting for every season. Dalam masa sama juga kami sudah meletakkan ini Miss Kehormatan pada permulaan ini kami sudah letakkan dia sangat tinggi dan sangat susah lah bila kami fikir setiap tahun kita wajib membuat satu pembaharuan kan. Yeah, so macam the bar sudah tinggi ya. Sudah tinggi kan, sangat kita tinggi. tahu apalagi kita mau reach sana lah. Betul. Ya. Satu lagi pembaharuan kemungkinan besar kalau juri ini first time di sini sama kita. Juri sebelumnya ada 5 orang. Okay. Tapi kami akan buka kepada 8 orang. Oh. Oke. 5 orang adalah 5 orang ni adalah juri profesional. 3 orang adalah pengadil. Apa beza dia? Juri sama pengadil kan? Oke, juri adalah hasil daripada lantikan. Yang profesional punyalah dalam bidang masing-masing. Pengadil ni dalam satu kategori pengadil ni adalah daripada alumni Miss Kehormatan. Jadi juri dengan pengadil akan gabung marka, tapi lebih marka tu lebih kepada juri profesional lah. Tapi untuk yang pengadil ni dorang untuk mencukupkan, untuk menggenapkan marka si pemenang. Kenapa kami jemput pengadil daripada alumni? Dorang sudah rasa benda tu sebagai seorang Miss Kehormatan. Dorang sudah lalui diri dorang sebagai seorang Miss Kehormatan, apa yang perlu dorang buat, apa yang ciri-ciri perlu ada dalam Miss Kehormatan. Jadi dorang akan menjadi penggenap marka tu. Jadi marka tu tidak akan mungkin kurang dipertikaikan lagi lah, sebab sudah gabungan daripada 8 orang kan, juri profesional dan juga 3 orang yang daripada alumni ni. Dorang sudah rasa apa tu Miss Kehormatan lah. Okay. Yeah. Well, that's very interesting. I mean, I wouldn't have thought of this. So ini daripada hasil perbincangan kah atau macam? Hasil perbincangan kami dengan LKNS. Sebab sebelum ni LKNS pun ada folk flow dance kah? World dance, macam tarian dunia macam tu. Jadi dorang ada juri, ada pengadil. Okay. So I think this is definitely a good step forward. Yeah. Jadi tahun ini juga Miss Kehormatan kira macam pembaharuan lah juga kan, tempat. Iya, Miss Kehormatan sangat. Miss Kehormatan kena buat di KDC this year lah. Saya pun terasa juga lah. Terasa juga dia. Terasa juga bikin di sini lah. Sebab kau yang nampak nanti dalam baik kan. So I think very banyak pembaruan this year. Sangat banyak. I mean last year was Night of Cultural Fashion. Night of Cultural Fashion. 2 years before kan? Iya. Yang last year tu tahun kedua. Tahun kedua ketiga. Ada nih kan. Last year apa? Dia punya apa? Dia punya pembaharuan. LKNS no. Bukan. I think banyak. I'm not sure. Ada, sebab setiap tahun mesti ada kan? Yeah. There has to be. Berpikir ni. It's okay, kalau kita sekarang kita cakap lah. Okay. So pembaharuan Miss Kehormatan kan. Lepas tu actually kan, there was a time when I think this is worth sharing juga lah, you know. There was a time when
Mr. Kamatan kan dia kena view as, I mean banyak negatif-negatif dari luar sana. As a director, macam mana kau handle yang orang yang coba menjatuhkan nama Mr. Kamatan? Dia orang sebut Mr. Kamatan punya kontestan sebenarnya begini, begitu, begini. Oh. Kalau saya tidak akan terlampau layan, tapi dalam masa yang sama saya kena apa juga lah. Macam sebelum ini ada juga yang saya PM directly macam tu. So maksudnya just to make them macam sedar lah yang this is actually Iya. tidak bagus untuk Mr. Kamatan. So kalau tanpa fikir juga kan dalam masa sama, kalau kita fikir kita layan, okay, walaupun itu datang negatif itu daripada orang. Kalau kita fikirkan dalam masa yang sama dia akan efek diri kita sendiri juga yang benda tu bila sudah jadi satu isu dan jadi besar, lepas tu dia secara tidak langsung akan kasih efek kita punya mental juga kan. Sedangkan banyak lagi benda-benda yang penting kita perlu buat, tapi disebabkan kita sudah termasuk dalam dalam tu sudah isu hanyut. tu begitu macam dia kasih tidak shock lah tu perasaan gitu. Hanyut di, kalau Selika bilang hanyut di komen-komen. Hanyut di komen-komen. Jadi kasih tinggal sih ada bilang. Awas kok Elika. Yeah, so I want to say juga, because I think initially kita kan ada talk about work-life balance. What do you think about work-life balance as a business owner lah dan sebagai Work-life balance. Yeah, so kan the meaning of work-life balance is you have a work and then kadang-kadang bila kau balik ke rumah, kerja office pun kau bawa balik ke rumah begitu. So tidak balance sudah. So what do you think about, I mean, work-life balance? So do you think it's good ataupun do you think what is the cabaran yang mungkin kau hadapi untuk membalancekan, ataupun is it important untuk ada work balance ataupun is it okay untuk you bring your work into your life? Kalau saya benda tu tidak okay lah. Sudah okay, tapi kita tengok situasi juga. Kalau macam saya mau tidak mau terpaksa benda tu kau kena bawa balik juga. Ya. So maksudnya you don't mind lah. Kalau saya tidak kisah, tapi dalam masa yang sama kita kena ubah juga lah. Jadi supaya itu tidak jadi satu tabiat lah macam tu. Sebab orang cakap apa? Awak dia. Tapi deh. Itulah tidak balance lah, macam tidak bagus. Tidak bagus kan actually. Ya. Tapi sebab saya kan kenapa saya boleh jawab, sebab benda tu saya susah untuk saya lakukan untuk kasi balance semua. betul. Tu kan. I agree. Lagi-lagi kepada kau kena fikir pasal event, kau kena fikir banyak benda yang kau ni kan, kadang-kadang 24 jam tu tidak cukup. Kau boleh sama 36 jam, 48 jam. Sama lah. Yeah, actually I think because you are trying to answer this question based on your life and experiences bahkan, so I think it's very hard untuk, because I think you and I sama-sama kita tidur pun kita pikir kerja juga kan. Betul. Kita pikir apa akan buat besok, apa sebenarnya how to sustain everything. Kadang-kadang time tidur saya rasa pikiran saya boleh apa? Boleh relax kan? Yeah, so I think this question dia ada gray area lah. You know, orang yang work 9 to 5 can answer probably differently. Yeah, and then betul. Kita yang 24 hours job we can answer differently. Lagi-lagi mungkin ada juga orang di luar yang macam kami, yang di golongan kami lah yang sentiasa bawa balik kerja macam tu kan. Sebab benda ni akan jadi kepada orang-orang yang bekerja sendiri. Ya. Betul. Sebab kau kena bekerja untuk diri kau. Betul kan? True. So macam mana pun kau kena, tapi dalam masa sama kita kena apalah, jangan terlalu begitu. Macam susah juga. So maksudnya you have to take a time off. Ya, betul. Kan? For example dalam 7 hari, 1 hari kau cuti lah. Ya, kadang-kadang kan saya hari-hari saya buat kerja. Sometimes tu saya kalau balik kan saya tidak buat kerja. Saya balik, saya mandi, saya tengok TV. Ya. Mau masih relax betul. Saya mau masih relax benda tu. Yeah. Jadi besok dia mungkin dalam 7 hari itu 6 hari
saya Pikir kerja. pikir kerja satu hari tidak lah begitu. Iya. Ya, tapi basically I think definitely based on people juga lah kan, Iya, betul. based on your circumstances. Yeah, so actually kan, what advice? Oke. Advice lah untuk yang akan actually after this pun kau akan buat live juga untuk talk Oh, this and iya. that. So apa advice yang kau mau bagi kepada para bakal Mr. Kamatan? Advice saya kepada bakal-bakal Mister Matan yang akan datang audition besok dan lusa, dan kepada bakal-bakal juara di setiap daerah tuh, bila sudah masuk dalam menjadi official peserta negeri Sabah untuk Mister Matan, advice saya supaya sentiasa bersedia dan paling penting adalah attitude. Sangat penting attitude. Saya tidak mau sewaktu Mister Kamatan tu di expose saja baru muncul macam tu, ataupun baru kita mau mau buat something lah. Kita mau yang konsisten seorang Mister Kamatan yang sentiasa buat kerja walaupun macam mana sekalipun halangan kah, mesti buat kerja lah begitu. Mesti pandai bagikan masalah begitu. Dan belajar pasal orang punya kebudayaan kan, belajar pasal terutama dalam Q&A lah, sebab sebenarnya kan ini semua begitulah. Bila sudah habis pertandingan Mister Kamatan, bila saya tengok pemarkahan tu kan, sebenarnya markah dia tu ada yang daripada atas dia terus turun di bawah. Oh ya. Pasal Q&A. Oke. Wah, sayangnya. Ya. Ada yang memang di atas sudah daripada awal untuk 3 round kan. Jadi first round, second round dia di atas. Tapi yang third round tu dia sudah di bawah. What a waste. Sayang ya. Sangat sayang. Jadi itu pasal Q&A aja. Pasal Q&A. Sebab Q&A dia very banyak markah kan. Sangat banyak markah itu. Tidak juga terlalu banyak, tapi itu menentukan kamu punya di mana kedudukan kamu lah. Sebab dia itu adalah yang terakhir kan. Satu lagi pasal pakaian lah. Kalau boleh pakaian tu mesti yang betul punya. Sebab betul maksudnya? Maksud saya yang jangan main hentam-hentam pakai lah. Maksudnya aksesori perlu padan ya, dengan mesti match semualah dengan apa yang kau present lah. Gitu. Ya. Okay. Sebab dulu kan saya pernah tegur beberapa orang untuk terutama seluar lah. Sebab walaupun saya sebagai organizer saja, bukan seorang fashion designer kan, tapi daripada pengalaman dan daripada apa yang kami mau, sebab itulah saya advice macam tu, ini tidak boleh begitu. Tapi sometimes ada hal yang gitu, kau bukan fashion designer, kau organizer je. Habis lah, jangan pikir begitu. Ya, sebenarnya benar tu dia boleh fikir, sebab apa yang kami mau cari, apa yang kami sudah discuss, apa yang kami mau pemenang macam mana kami mau cari pada tahun ini begitu, kami sudah set macam tu lah. Kami set standard dia. Jadi kami akan begitu juri yang kita perlu cari pemenang yang macam ni. Kita perlu cari yang winner ada ciri-ciri ini, begitulah. Oke. So jangan lupa kamu yang nih yang akan jadi kontestan nih, finalis. Kamu tengok nih, kamu dengar lah, bagus-bagus. Sama attitude juga kan, sebab 10 markah ada. Actually kan 10 markah ini sangat penting tau. Kamu ada 100 markah untuk Mister Kamatan, ada 10 ini adalah daripada kami. Maksudnya kamu tuh adalah penganjur lah. Ya. Okay. Kamu akan ada satu list markah attitude, macam dia sudah kena list macam attitude lambat datang, lepas tu attitude tidak jaga etika, macam itulah. Satu-satu kena tolak. Macam sebelum ni kan ada satu peserta dia layak untuk masuk top 7. Saya rasa kalau dia masuk top 7 tu dia berpeluang untuk menang top 3. Tapi disebabkan satu markah dia tanggah ke tangga ke 16. Dia ke 16, yang ni ke 15. Tapi sebenarnya satu markah saja. Tapi bila saya tengok, bila kami tengok kan, kalau dia masuk final, kalau dia termasuk 15 tu, confirm dia akan pergi top 3. Sebab dia memang the best lah. Ya.
Memang salah satu saingan waktu itu. So attitude menyumbang sangat besar lah kan. Yeah. So actually because attitude kau boleh kontrol, Iya, iya. you know. Kau I boleh mean- kontrol ya. I mean 10 marka, kau boleh dapat 10 marka bila kau ada kuasa untuk dapat 10 marka Ya, kan. sebenarnya kau ada kuasa untuk kau dapatkan 10 marka Betul. tuh, tapi ada yang pikir macam 10 marka tuh apa juga tuh. Iya. Saya masih ada 90 marka lagi. Iya. Saya handsome 40 marka. Saya handsome 40 marka. Baju saya confidence sudah lah dia. Saya pandai KDMR, saya ada gini. 10 tuh biarlah tuh. Sayang kan? Tapi sebenarnya sayang. Jangan pandang rendah. Ya, jangan pandang rendah. Sebab kami sudah nampak benda tuan. Setiap tahun bila sudah keluar putusan lepas final tuh kami akan cek sayang kok dia. Sebab kalau dia masuk top 15 confirm pergi top 3, confirm punya. Sebab dia salah seorang yang pandai bercakap, seorang yang jadi cikgu juga, macam dia pandai bercakap, lepas tu attitude dia oke. Tapi pasal satu sih yang marka dia. So sayang lah kan. So jangan pandang rendah lah, semua kena Yes, kena betul. tengok. Nanti nangis loh. Nangis lah, awas. Oke, actually kan sampai sana sih ya. Because tidak sempat mau minta soalan daripada apa semua kan, Oh, daripada kita punya audience. Tapi 8 malam, actually tonight ada ya, ada Q- live streaming. live streaming. Live streaming kan tuh, apa panggil? live Instagram lah kan. live streaming lah kan untuk ano. Tapi today is Friday, so by the time orang nampak this one it's Monday sudah, so Ya, iya. tidak apalah. But ada advice lagi kan untuk ano people? I think banyak sudah kan advice kan. Advice untuk keselamatan kah? Untuk keselamatan. Oh, untuk keselamatan itulah. Itulah tadi itu yang ya. tadi itu kan. Paling penting benda-benda itu lah. Ya. Sama bila datang audition nanti, di mana lah waktu pendaftaran negeri kah. Di sana kan bila dah melangkah masuk dalam pendaftaran negeri, markah sudah kena ambil daripada masa kekemasan. Sebab ada yang datang sebelum ni kan macam dia baru daripada lomba lari terus dia pergi daftar gitu bah. Jadi kau ni kau mau daftar kah? Jangan halang-halang lah kan. Ya jangan alang-alang sebab yalah kita punya kemungkinan pada tahun ini kami ada collaboration sama media-media yang mungkin pageant page begitulah. Jadi waktu tu dong datang saja dong kalau ambil gambar kan tidak tahu kan. Betul actually. Ya. Yeah. So I think dalam podcast kita today kan we talk about your childhood and everything. I think your life experiences will definitely inspire people. You're sharing apa semua, how you handle everything, and then especially being the director of Mr. Kamatan bukan senang. Sangat ya benda itu sangat mencabar lah. Sangat mencabar tapi doable. Dia boleh buat kan. Ya. So jangan probably siapa-siapa yang di luar sana kalau ada peluang untuk menjadi penganjur, sebab sekarang kita masih perlukan penganjur kan, maybe next year. Mungkin kita mau kalau boleh next year kan kita mau setiap daerah itu ada penganjur sudah. Betul. So kalau jangan pandang itu sebagai yang menghalang lah kan, because semua ini sangat doable, dia boleh buat untuk menjadi penganjur apa semua. Cuma perlu sama nasihat satu lagi, siapa-siapa pun dalam buat apa benda pun kalau kita buatkan, kita tidak boleh tangguh. Tangguh masa tuh sangat, kalau saya lah tangguh buat kerja tuh, mau postpone begitu kan, itu adalah satu macam orang cakap apa, musuh utama saya lah macam tu. Musuh utama saya dalam kerja saya sendiri. Saya tidak suka tangguh-tangguh. That's why lah kalau orang kenal saya jam 5 pagi orang reply message WhatsApp saya pun jangan reply balik. Saya bilang saya mesti kasih siap benda ni sebelum besok ataupun sebelum ni. Saya ada M lah, setiap kali saya buat kerja tu saya ada M. Saya tidak suka tangguh-tangguh kerja. Sama satu lagi, apa yang kita buat sekarang ni kan akan menentukan di mana kita berada lah. Oh, I di mana agree. kita berada di masa akan datang. Saya setuju. Ya. And then kalau saya pula, saya tidak suka delay sebab sekejap lagi saya lupa sudah. Iya. Saya pun sama. Saya itu salah satu sebab juga lah. Iya. Kalau saya delay sekarang kan apa? Iya. Jadi besok lusa baru kau ingat balik sudah lambat Iya, kan? lambat sudah. Tidak Betul. boleh dimaafkan sudah. So itulah, because lebih banyak benda bahkan perlu pikir. Sangat banyak. Ya. Ya, so jangan delay lah.
So I think we can speak, we can talk for 2 hours, I don't care. Tapi eventually things has come to an end lah kan. Iya, betul. Tapi bukan sampai di sini saja lah. Karena we will be together di Mr. Kamatan everywhere. And thank you so much for coming, Casey. Thank you juga sebab jemput saya. Kita sudah into apa sih? Deep talk betul tadi. Iya, Pak, kan? I think you shared a lot lah, and your sharing definitely boleh help people. And actually you are one of my inspiration juga lah, especially dalam when I join Mr. Kamatan, saya pun kasih beza juga previous Mr. Kamatan dan now punya Mr. Kamatan kan. Iya. Tapi itulah macam tadi kan, kalau tidak lama tidak yang baru. Betul. So the way you bring up Mr. Kamatan to its like new height inspired me, and then that's why saya pun try to bring your like Mr. Kamatan punya branding into my own lah, like Step It Up punya logo kan ada Siga kan. Yeah. So that's why lah. I hope like we can like continue this lah. Kan? Sama satu lagi kan, saya sangat bangga sama Stefanus sebab ini hasil dia seorang Mr. Kamatan ya. Yeah. Sama bagi saya lah, Stefanus seorang yang boleh kan nih? Boleh, saya sedia saja. Dia seorang yang kreatif. Satu lagi dia tidak suka ya ada satu kreatif, lepas tu kalau bagi ini apa yang saya nampak lah. Kalau ada cabaran depan dia langgar saja macam tu. Dia langgar saja, sama dia ni seorang yang matang. Okey, dalam Mr. Kamatan 5 orang ah. Saya rasa Stefanus orang yang kedua, saya rasa sangat matang. Umur berapa? 27. 26 alas ya. 26, okey. Yeah. Tapi dia sangat matang. Yang pertama matang, sangat-sangat matang, saya rasa Saiful Azwan. Sangat. Dia antara semua ni saya rasa dia Saiful Azwan ni yang paling abang lah gitu. Memang dia jaga attitude dia, cara dia bercakap, dia punya pelakuan, dia punya attitude semua lah. Sangat-sangat matang. Dan kedua ada Stefanus lah. Sebab kenapa? Mungkin dorang ini tidak terlampau main kali. Faham kan maksud saya, main ni macam mana? Ada masa main lah, tapi ada masa main, tapi ada kematangan di sana lah. Ya. Okay. Thank you so much. Saya honored. Bukan selalu saya kena puji. Tapi thank you so much Casey. Thank you so much. And I hope, memang saya pun hope to be I hope to be in the next Mr. Kamatan yang punya event lah. Ya, mana tahu satu hari nanti pengurusi Mr. Kamatan. Kamu enggak? Kita bincang. Probably in the future lah kan. Kita boleh lah. Tapi anyway, I hope to really be involved dengan Mr. Kamatan the next one. Saya pun mau contribute. Kan? So thank you so much again. Okay, thank you so much. Actually this episode akan keluar next Monday. Okay. And then before that saya akan like post something. Nanti kalau ada something yang boleh. kasih apa. Okay guys, jangan lupa untuk menonton YouTube channel Step It Up. Yeah. Okay, pada hari Isnin jam 8 malam. Okay, bersama dengan saya dengan juara Mr. Kamatan 2022.